Bagaimana cara menggunakan morph di PowerPoint? Oke teman-teman, yang perlu diketahui adalah morph ini merupakan salah satu transisi ya. Morph transisi. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, pada bagian ini nih. Jadi morph itu adalah salah satu transisi yang ada di PowerPoint, dan ini ada di PowerPoint 2019 ke atas. Jadi ketika kalian memakai 2016 ke bawah, itu kalian tidak akan menemukan fungsi transisi morph ini. Morph itu dia sama aja dengan berubah bentuk ya. Oke, seperti apa? Di sini kita akan coba praktekkan, oke? Nah, di sini aku punya satu objek nih. Ini aku akan kasih morph. Kita copy, kita paste di sini, lalu kita besarin seperti ini. Nah, ini kita kasih morph. Ini kita kasih morph. Sebenarnya cukup yang ini aja, soalnya ini nggak ada morphnya. Cukup ini aja yang kasih morph. Oke. Nah, tetapi kalau kalian mau bolak-balik animasinya, kalian kasih morph. Oke. Kalau kalian mau bolak-balik, kalau cuma linear aja, kalian gak usah pakai yang ini ya, yang awalnya. Lalu kita coba nah, seperti ini. Kita panah ke kiri di keyboard. Nah, ini dia. Jadi ini adalah animasi morph. Nah, itu adalah caranya ya. Nah, tetapi di sini saya akan tunjukkan kepada kalian biasanya yang gagal itu seperti apa. Ya. Jadi misalnya seperti ini. Ini kita delete dulu ya. Kalian kasih objek lain, teman-teman. Nah, di sini. Ya, kalian kasih objek lain. Padahal ini sama, teman-teman. Kalian lihat ini sama. Nah, tetapi ini tuh berbeda, teman-teman. Kalian lihat. Nah, ini ada background ya. Ini udah beda gambar ya. Udah ada beda gambar, bring to front. Nah, kalian lihat ini transparan. Oke, kita hapus dulu ini. Nah, di sini kita langsung mainkan. Nah, ini gagal. Kenapa gagal? Ini karena ini udah beda gambar, teman-teman. Nah, kalau kalian yang biasa main di Adobe Flash, itu kan ada yang namanya motion twin atau shape twin itu ya. Motion twin itu biasa digunakan untuk simbol. Nah, simbol pun kalau misalnya frame 1 mau ke frame 5 misalnya, dan itu berbeda untuk simbolnya, isi yang ada di simbolnya itu berbeda, itu akan gagal juga sama. Ya, motion twin itu akan gagal. Begitu juga dengan shape twin. Ya, jika objeknya udah berbeda jauh, itu akan gagal dan akan berantakan gitu ya. Sama dengan ini di PowerPoint juga sama. Ini berbeda itu sudah nggak bisa. Jadi ini memang bisa slide ganti, tapi ini bukan morph kayak yang tadi, yang pertama yang sukses tadi. Jadi dia tidak langsung gini, tidak dari kecil ke besar, tapi langsung ke besar. Seperti itu. Gitu. Jadi itu yang gagal. Nah, bagaimana ketika kita coba pakai ini, pakai shape? Kita insert di bagian slide pertama. Misalnya di sini kita kasih kotak seperti ini. Lalu di yang kedua ini di sini kita kan ini shape ya, misalnya gitu ya. Ada yang bilang ini shape, harusnya kan ini berhasil. Karena kan ini sama-sama bentuk ya. Ya seperti ini. Kita kasih bentuk yang ini. Oke, kita akan langsung saja play. Ini udah dikasih morph semua. Oke, klik kanan, Oke, gagal ya. Nah, seperti ini. Gagal semua. Oke, gagal ya. Dan ini kita delete dulu. Udah tahu ya tadi bedanya. Nah, seperti ini, lalu kita besarin. Nah, seperti ini. Shape berbeda sudah, dia tidak bisa di morph. Oke, dia tidak bisa di morph. Nah, tetapi ketika di sini kita copy, di sini kita paste. Oke, dalam kondisi ini kotak ya, tetap kotak. Lalu kita kayak giniin. Nah, ini ya. Ini kan udah enggak kotak yang sama seperti ini ya, enggak dikecilin, tapi ini udah di ekstrem, di gini kan.
Jadi kayak di press lagi kayak gitu. Sekarang coba kita slideshow, kalian lihat itu berhasil, itu berubah. Jadi kuncinya adalah di sini sama, kalian bisa copy paste dari bentuk ini. Nah, lalu bagaimana ketika kita memanfaatkan dari fungsi perubahan bentuk, misalnya di sini ya. Di sini kita misalnya mau buat nih ya, buat edit shape ya, shape-nya diedit, misalnya edit point ya. Kan ini kan bentuknya sama ya. Ini kita rubah misalnya. Ya, kita kan copy dari sini ya. Ya, misalnya di sini kita rubah. Nanti jadinya itu nggak berhasil, teman-teman. Kayak ini udah dihitung berbeda bentuk gitu ya. Ini udah dihitung berbeda bentuk. Coba kita ya, kalian lihat. Oke, kalian lihat di situ tuh gagal, itu sudah gagal, teman-teman. Nah, jadi itu ya. Jadi di sini saya sudah menunjukkan bagaimana yang berhasil, bagaimana yang gagal. Jadi ketika kalian menemui yang gagal saya gitu ya, kalian nggak usah bingung. Berarti kalian perlu untuk satu bentuk gitu ya, satu bentuk. Nah, kalau misalnya kalian pengen di sini edit kayak gini, edit shape kayak gini ya. Nah, ini juga sama, ini harus diedit shape. Nah, oke. Sama, ini harus diedit shape juga, sama, disamain. Jangan hanya satu aja. Nah, sekarang kita akan coba untuk animasikan. Ya, gitu. Oke, sekarang sudah tahu ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau buat template sendiri untuk PowerPoint, kalian bisa manfaatkan ini. Jadi harus yang pertama, slide kedua itu harus sama. Kalau kalian edit shape di sini, manfaatkan edit shape ya. Jadi kalian tidak pakai shape yang general yang tadi yang udah ada. Jadi kalian ngedit sendiri gitu ya, diedit itu ya kayak gitu. Ini juga harus diedit, ini diedit, ini diedit. Jadi harus sama. Maka itu akan bisa bekerja seperti itu. Jadi itu adalah konsep dari morph yang ada di PowerPoint. Semoga dapat dipahami. Oke, sampai jumpa.